Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sudah siap untuk menerima materi pada pertemuan kali ini? Baik, silahkan disiapkan. Materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu tentang menuliskan hasil pengukuran, notasi ilmiah, dan angka penting. Yang pertama akan kita bahas yaitu melaporkan hasil pengukuran. Hasil pengukuran dilaporkan sebagai berikut. X sama dengan X0 plus minus delta X. Apa itu maksudnya? Jadi, X adalah nilai pendekatan atau sesuatu nilai yang diukur. X0 itu nilai yang dihasilkan dari pengukuran plus minus delta X. Delta X adalah ketidakpastian. Untuk menentukan nilai X0 dan delta X bergantung pada pengukuran yang dilakukan. Nah, pengukuran sendiri itu ada dua macam, yaitu ada pengukuran tunggal dan pengukuran berulang. Sehingga di situ dikatakan bahwa untuk menentukan nilai X0 dan delta X bergantung pada jenis pengukuran yang dilakukan. Banyak desimal hasil pengukuran harus sama dengan banyak desimal ketidakpastiannya. Nah, maksudnya apa? Jadi, banyak desimal yang ada di X0 itu harus sama dengan banyaknya desimal pada delta X. Yang akan kita ulas pada materi kali ini yaitu tentang pengukuran tunggal. Kita belajar tentang pengukuran yang tunggal. Pengukuran tunggal itu adalah pengukuran yang dilakukan satu kali saja. Nah, untuk menentukan ketidakpastiannya yaitu ketidakpastian pada pengukuran tunggal ditetapkan sama dengan setengah kali skala terkecil. Jadi delta X pada pengukuran tunggal adalah setengah kali skala terkecil dari alat ukur tersebut. Sehingga X sama dengan X0 plus minus setengah kali skala terkecil. Agar lebih jelasnya, silakan kalian perhatikan contoh berikut ini. Pengukuran tunggal dengan mistar. Di situ ada balok berwarna biru yang diukur panjangnya menggunakan mistar atau penggaris. Panjang balok adalah 2,5. Untuk menuliskan atau melaporkan hasil pengukuran, kalian bisa menuliskan X0 plus minus delta X. X0 itu adalah hasil dari pengukuran kalian. Di situ kan pengukuran panjang hasilnya 2,5. Berarti X0-nya adalah 2,5. Kalian tulis di situ. Kemudian plus minus delta X. Delta X itu caranya adalah setengah kali skala terkecil. Skala terkecil dari mistar diketahui adalah 0,1. Sehingga setengah dikalikan 0,1. Hasilnya adalah 0,05. Jadi, hasil pengukuran panjang balok tersebut adalah 2,50 plus minus 0,05 cm. Untuk melaporkan hasil pengukuran kurang tepat apabila kalian hanya menuliskan 2,50 saja karena harus ada nilai ketidakpastiannya. Nah, di situ angka desimal dari hasil pengukuran dan angka desimal pada delta X atau ketidakpastian itu harus sama. Di situ kalian harus menuliskan 2,50 karena jumlah angka di belakang koma pada delta X itu ada 2. Sehingga hasil pengukuran juga harus menyertakan 2 angka di belakang koma, harus sama. Contoh berikutnya yaitu pengukuran tunggal dengan jangka sorong. Untuk cara membaca hasil pengukuran di jangka sorong, kalian sudah diajari pada pertemuan minggu lalu ya. Silahkan kalian pelajari lagi apabila kurang begitu paham dengan caranya. Nah, di situ diketahui hasil panjang paku itu adalah 1,1 ditambah 0,06. 1,1 itu adalah skala utama dan 0,06 itu adalah skala nonius. Plus minus setengah kali skala terkecil. Skala terkecil dari jangka sorong adalah 0,01 cm. Sehingga hasil dari pengukuran
paku menggunakan jangka sorong adalah 1,16 plus minus 0,05 cm. Karena di situ angka di belakang koma pada delta X atau tidak kepastian itu ada 3, berarti angka di belakang koma pada X0 juga harus 3. Sehingga cara menuliskannya adalah 1,160 plus minus 0,005 cm. Contoh berikutnya adalah pengukuran tunggal dengan mikrometer skrup. Diketahui hasil pengukuran menggunakan mikrometer skrup adalah 4 plus 0,30. 4 itu adalah skala tetap dan 0,30 adalah skala putarnya. Itu dijumlahkan sehingga ketemu 4,30 mm. Di plus minus setengah kali skala terkecil dari mikrometer skrup. Nah, skala terkecil dari mikrometer skrup adalah 0,01 mm. Sehingga hasil pengukuran dari mikrometer skrup pada gambar tersebut adalah 4,300 plus minus 0,005 mm. Jangan lupa untuk hasilnya itu nanti bilangan desimalnya harus disetarakan juga. Tadi sudah kita bahas mengenai cara melaporkan hasil pengukuran. Nah, selanjutnya adalah tentang notasi ilmiah. Notasi ilmiah itu dituliskan dengan A, bla 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 kali 10 pangkat N, di mana A adalah bilangan asli mulai dari 1 sampai dengan 9. Jadi 10 sampai seterusnya itu nggak bisa. Harus 1 sampai dengan 9 untuk nilai A. Sedangkan N itu disebut eksponen atau pangkat dan merupakan bilangan bulat. Dalam persamaan di atas, A, disebut dengan bilangan penting, sedangkan 10 pangkat N disebut dengan orde besar. Jadi notasi ilmiah terdiri dari bilangan penting dan orde besar. Berikut adalah contoh penulisan notasi ilmiah. Contoh, notasi ilmiah dari bilangan 425 adalah 4,25 kali 10 pangkat 2. 4 itu adalah A dan 2 adalah N. Untuk menuliskan notasi ilmiah, kalian tidak bisa menuliskan 425. Harus dengan susunan seperti yang di awal tadi, yaitu A, kali 10 pangkat N. Nah, seperti itu contoh penulisan yang tepat. Berikutnya yaitu angka penting. Angka penting adalah semua angka yang diperoleh dari hasil pengukuran yang terdiri atas angka eksak dan satu angka terakhir yang ditaksir. Langsung saja kita ke contohnya. Contoh 4,35 itu terdiri dari 3 angka penting. Nah, mengenai aturan-aturan penulisan angka penting akan kita bahas di slide berikutnya ya. 4 dan 3 adalah angka eksak terbaca dalam skala. 5 adalah angka taksiran atau angka yang tidak terbaca pada skala. Berikut adalah aturan-aturan angka penting. Yang pertama yaitu semua angka bukan 0 adalah angka penting. Kita perhatikan di contohnya. Contoh 72,5 itu terdiri dari 3 angka penting karena ketiganya adalah angka bukan 0. Sehingga ketiganya merupakan angka penting. Aturan yang kedua. Diingat-ingat ya aturannya, jangan sampai kalian salah. Aturan yang kedua adalah angka 0 yang terletak di antara angka bukan 0 adalah angka penting. Berikut adalah contohnya. 407,04 terdiri dari 5 angka penting. Di situ ada 2 0 yang terletak di antara angka bukan 0. Oleh karena itu, angka 0 termasuk dalam angka penting. Sehingga 407,04
7,04 terdiri dari 5 angka penting. Aturan yang ketiga adalah semua angka 0 yang terletak pada deretan akhir dari angka-angka yang ditulis di belakang koma desimal termasuk angka penting. Contohnya 42,300 itu terdiri dari 5 angka penting. Kalian perhatikan 2 angka 0 di belakang koma. Nah, jika ada angka 0 yang dituliskan di deretan setelahnya koma itu termasuk dalam angka penting. Sampai di sini paham? Jika kurang paham, sekali lagi saya tekankan, kalian bisa tanyakan di kolom komentar. Aturan yang keempat adalah angka-angka 0 yang digunakan hanya untuk tempat titik desimal adalah bukan angka penting. Maksudnya seperti apa? Kita perhatikan contoh berikut. 0,0046 itu hanya terdiri dari 2 angka penting. Kenapa bisa? Karena angka-angka 0, kalian perhatikan ada 0,00 itu adalah angka 0 yang hanya digunakan untuk tempat titik desimal, sehingga dia tidak termasuk angka penting. Yang termasuk angka penting adalah hanya 4 dan 6 saja. Aturan yang kelima, bilangan-bilangan puluhan, ratusan, ribuan, dan seterusnya yang memiliki angka-angka 0 pada deretan akhir harus dituliskan dalam notasi ilmiah. Notasi ilmiah yang kita bahas di awal tadi ya, agar jelas apakah angka-angka 0 termasuk angka penting atau bukan. Dapat juga digunakan garis bawah pada angka yang termasuk angka penting. Nah, untuk garis bawah ini kalian perhatikan di slide berikutnya, nanti akan saya kasih contoh. Berikut adalah contoh untuk aturan yang kelima ya. Ini ada contoh permasalahannya. Bagaimanakah dengan banyak angka penting pada hasil pengukuran yang dilaporkan sebagai 1300 gram? Ada 1300, di situ berarti tergolong angka ribuan. Kalau tergolong dari angka ribuan, tadi sudah berikan aturan untuk menuliskannya ke dalam notasi ilmiah terlebih dahulu agar jelas berapa jumlah angka pentingnya. Penyelesaian. Dalam notasi ilmiah, semua angka yang ditampilkan sebelum orde besar termasuk angka penting. Sebelum orde besar itu berarti sebelum tanda silang tadi, itu termasuk dari angka penting. Maka dari itu, jika 1300 gram ditulis adalah sebagai berikut. Kalian dapat menuliskannya 1,3 kali 10 pangkat 3, yaitu memiliki 2 angka penting, yaitu 1 dan 3. Atau kalian bisa menuliskan 1,30 kali 10 pangkat 3, itu terdiri dari 3 angka penting, yaitu 1, 3, dan 0. Semua angka di depan tanda kali itu adalah termasuk angka penting untuk aturan pada notasi ilmiah. Nah, yang ketiga itu dituliskan 1,300 kali 10 pangkat 3 gram. Memiliki 4 angka penting, yaitu 1, 3, 0, dan 0. Berikut ini adalah contoh menuliskan angka penting dengan memberi garis bawah. Untuk yang ribuan, ratusan, dan seterusnya itu kan tadi ada 2 aturan, bisa dituliskan dengan menggunakan notasi ilmiah atau bisa dituliskan dengan memberikan tanda garis bawah. Nah, di situ tanda garis bawah itu merupakan tanda akhir jumlah angka penting. Maksudnya seperti apa? Angka pentingnya itu dapat ditulis dari mulai angka paling awal sampai angka di mana ada garis nolnya. Kalian perhatikan di yang paling bawah itu ada 1,3,0,0. Jadi yang tergolong angka penting adalah mulai dari 1 sampai dengan
angka yang ada garis bawahnya. Di situ angka yang ada garis bawahnya 0, berarti jumlah angka pentingnya adalah mulai dari 1 sampai 0 yang ada garis bawahnya. Itu ada 4 angka penting. Aturan angka penting pada penjumlahan dan pengurangan. Penulisan hasil operasi penjumlahan dan pengurangan hanya memiliki satu angka taksiran. Contoh, 12 cm ditambah 2,85 cm. Untuk 12 cm, angka 2, angka yang paling belakang, adalah termasuk angka taksiran. Sedangkan untuk 2,85, angka 5 yang paling belakang adalah angka taksiran. Angka taksiran adalah satu angka paling akhir yang ditaksir. Nah, setelah dijumlah, kalian perhatikan itu hasilnya adalah 14,85. Angka taksiran itu adalah angka yang ada garis bawahnya, itu adalah angka taksiran. Nah, sekarang untuk penjumlahan itu diurutkan, kemudian garis bawahnya disamakan ya sama yang atas, posisi garis bawahnya disamakan. Sehingga untuk angka 4 dan angka 5 itu masih mempunyai garis bawah, berarti dia termasuk angka taksiran. Dalam hasil penjumlahan 14,85 memiliki dua angka taksiran yang dilambangkan atau yang ditunjukkan dengan garis bawah itu tadi. Sedangkan penulisan hasil operasi penjumlahan dan pengurangan itu hanya boleh memiliki satu angka taksiran. Nah, caranya bagaimana dari dua angka taksiran menjadi satu angka taksiran? Caranya adalah dibulatkan ke angka taksiran yang depan. Sehingga hasilnya menjadi 15. 14,85 dibulatkan menjadi 15. Itu untuk aturan angka penting pada penjumlahan dan pengurangan. Aturan angka penting pada perkalian dan pembagian. Hasil akhirnya nanti mengandung angka penting sejumlah angka penting paling sedikit dari bilangan yang terlibat dalam operasi. Untuk lebih pahamnya, untuk lebih mudahnya, kita langsung saja ke contoh soal berikut ini. Kalian perhatikan yang A. Ada 0,6283 cm dikali dengan 2,2 cm. Nah, untuk bilangan yang pertama, 0,6283 itu terdiri dari 4 angka penting. Kemudian, untuk bilangan yang kedua, yaitu 2,2, terdiri dari 2 angka penting. Nah, ketika kita tinjau aturan perkalian dan pembagian, nanti hasil dari operasi tersebut akan mengandung angka penting paling sedikit. Nah, itu ada bilangan yang mengandung 4 angka penting dan ada bilangan yang mengandung 2 angka penting. Otomatis 4 sama 2 lebih sedikit yang 2. Sehingga nanti hasil akhir dari perkalian yang A itu akan mengandung 2 angka penting. Kalian perhatikan. Ketika 0,6283 dikali dengan 2,2, hasilnya adalah 1,38226. Nah, di situ terdiri dari 6 angka penting. Sedangkan yang diminta adalah 2 angka penting. Oleh karena itu, bilangan 1,38226 dibulatkan menjadi hasilnya 1,4 cm². Selanjutnya, untuk contoh yang B, itu ada 4,554 kali 10 pangkat 5 kilogram dibagi 3,00 kali 10 pangkat 2. Nah, untuk bilangan yang pertama, itu terdiri dari 4 angka penting, dan bilangan yang kedua terdiri dari 3 angka penting. Sama saja aturannya, yaitu nanti hasil akhirnya terdiri dari angka penting yang paling sedikit. Nah, di situ 4 dan 3, berarti lebih sedikit yang 3.
Oleh karena itu, hasilnya nanti terdiri dari 3 angka penting. Hasil perkalian dari 4,554 kali 10 pangkat 5 dibagi 3,00 kali 10 pangkat min 2 adalah 1,518 kali 10 pangkat 2. Itu masih terdiri dari 4 angka penting, sedangkan yang diminta adalah terdiri dari 3 angka penting. Oleh karena itu, bilangan hasil pembagian dibulatkan menjadi 1,52. Nah, 1,52 terdiri dari 3 angka penting, berarti sudah sesuai dengan aturan. Di bawah ada catatan bahwa AP itu adalah singkatan dari angka penting. Alhamdulillah, kita tadi telah membahas tentang apa saja. Yang pertama ada melaporkan atau menuliskan hasil pengukuran. Yang kedua ada notasi ilmiah, dan yang ketiga ada angka penting. Silahkan kalian perhatikan video materi tadi, kalian pahami sekali lagi. Jika kalian masih ada yang belum paham, silahkan kalian bisa tanyakan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Fisika asik, fisika mantap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.